yang sama sekali nggak ada usul-usul dari Islam. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, jelas itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah ada di dalam Islam, tidak pernah ada di dalam Islam, tidak pernah ada di dalam Islam selama 3 abad. Baru dimunculkan, diangkat ke permukaan oleh orang-orang zindiq, yang mengatasnamakan juga ahli bait. Ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Yang kedua, apakah sahabat pernah melakukan demikian? Orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Orang yang paling cinta. Enggak ada satupun riwayat menyebutkan bahwa Nabi selama 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi mengadakan perayaan Maulid untuk mengingat atau untuk sarana dakwah agar orang-orang kafir masuk Islam. Enggak pernah ada. Nah, kalian Wahabi datang ke Indonesia, kalian nggak mau tawassul, silakan. Kalian nggak mau tabaruk, silakan. Kalian nggak mau ziarah kubur, silakan. Kalian nggak mau memperingati Maulid Nabi, silakan. Kalian anggap semua itu bid'ah, silakan. Tapi jaga mulut kalian. Jangan teriak-teriak di atas mimbar. Jangan seenaknya bikin tulisan disebarkan di mana-mana. Yang melakukan tawassul bid'ah, yang tabaruk bid'ah, yang ziarah kubur musyrik, yang memperingati Maulid lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka semua sesat. Lebih bahaya daripada orang kafir. Dagingnya, darahnya lebih halal ditumpahkan daripada orang Yahudi maupun Nasrani. Kurang ajar, biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kalau sudah menonton Habib Rizik itu melotot ya. Tertawa saya itu. Analisisnya itu sangat lemah sebenarnya di dalam memahami pendapat orang lain nih. Seharusnya dijawab dengan ilmiah. Dibuktikan kalau memang maulid itu adalah amaliyah ahlus sunnati wal jamaah. Tidaklah sebagaimana yang dikemukakan oleh Habib Rizik ya, hanya bisa mengeluh, mengancam dan sebagainya. Itu tentu tidaklah bagian dari sifat-sifat dan sikap muslim yang baik. Hanya masalah begituan saja sudah tidak mampu menanggapi. Menanggapinya juga dengan arogan yang menunjukkan keberadaan dirinya. Kalau sebenarnya sebagai seorang habaib tidak bisa menjawab dengan ilmiah. Pembelaan itu penting dengan cara yang ilmiah. Maulid itu buktikan kalau maulid memang amalan yang soleh. Coba kita lihat lagi ya selanjutnya dari yang satu itu. Dikatakan oleh beliau bahwasanya paling utamanya malam yang paling utama, malam yang paling agung, malam yang paling mulia dari seluruh malam-malam yang ada, malam yang paling mulia. Kalau Habib Bahar lain lagi itu. Maulid disebut sebagai lahirnya Nabi ini dianggap sebagai lahirnya malam yang paling mulia, malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling sakral, macam-macam itu. Kita selama ini belum pernah ada seorang pun ulama di dunia ini yang benar-benar mengerti sunnah seperti yang disampaikan oleh Habib Bahar yang menyebut bahwa malam maulid itu adalah malam yang paling mulia,
malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam yang paling sakral. Menentukan keagungan malam itu pasti Allah dan Rasulnya yang menentukan malam paling mulia, bukan manusia. Apalagi mereka cuman mengada-ngada saja sebagaimana yang dilontarkan oleh Habib Bahar. Tidak ada satupun nas yang bisa diyakini kalau malam kelahiran Nabi Muhammad itu adalah malam paling mulia, kecuali feeling saja. Karena Nabi Muhammad lahir di waktu itu, disimpulkanlah kalau malam itu adalah malam paling mulia. Tetapi kan tidak ada pendapat yang rajih yang bisa digunakan sebagai dasar-dasar pengagungan terhadap Nabi Muhammad di malam itu, dan tidak dilakukan oleh keluarga besar Rasulullah pada waktu malam kelahirannya itu. Tidaklah kemudian dirayakan sebagaimana biasa dirayakan oleh kelompok-kelompok habaib. Harusnya dibuktikan saja. Malam agung Nabi Muhammad, yang ngomong siapa? Apakah firman Allah? Apakah hadis Nabi? Atau hanya yaitu tadi pendapat belaka? Kan gampang saja seperti itu. Main kesimpulan itu ada. Nah, kalau kita cermati dari tokoh-tokoh berikut ini misalnya ya, yang sama sekali nggak ada usul-usul dari Islam. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, jelas itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah ada di dalam Islam. Tidak pernah ada di dalam Islam. Tidak pernah ada di dalam Islam. Selama 3 abad baru dimunculkan, diangkat ke permukaan oleh orang-orang zindik, yang mengatasnamakan juga ahli bait. Ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Yang kedua, apakah sahabat pernah melakukan demikian? Orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Orang yang paling cinta. Enggak ada satupun riwayat menyebutkan bahwa Nabi selama 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi mengadakan perayaan Maulid untuk mengingat atau untuk sarana dakwah agar orang-orang kafir masuk Islam. Enggak pernah ada. Nah kalian itu ya yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad dan Ustadz Yazid Jawas, satunya siapa saya lupa itu. Jelas beliau berkesimpulan kalau Maulid Nabi ini memang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi tidak pernah terjadi pada zaman para sahabat Nabi. Maulid Nabi tidak pernah terjadi dari para khalifah. Khalifah siapa yang mengadakan maulid coba? Maulid Nabi tidak pernah dirayakan oleh 4 imam. Terus ngikuti siapa? Dikatakan ahlus sunnah. Apakah yang disebut ahlus sunnah itu harus mengamalkan bid'ah? Kan begitu. Apakah yang disebut ahlus sunnah itu harus menyemarakkan bid'ah? Apakah syarat ahlus sunnah itu harus mengada-ngadakan ajaran? Apakah ahlus sunnah itu harus merangkai perkataan-perkataan yang kadzab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ahlus sunnah harus menyusun syair-syair yang penuh dengan muatan syirik? Apakah itu syarat menjadi ahlus sunnah? Kalau syarat menjadi ahlus sunnah berbuat bid'ah, berbuat syirik dan sebagainya,
maka seluruh manusia di dunia ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau syaratnya harus berbuat bid'ah, harus berbuat syirik, harusnya sama, sepadan dengan kalimat sebutan ahlus sunnah misalnya. Itu harus sepadan, sama. Ketika disebut ahlus sunnah maka amalannya sunnah. Ketika disebut ahlus sunnah maka perbuatannya sunnah. Ketika disebut ahlus sunnah maka tuntunannya sunnah, amaliyahnya sunnah, solatnya sunnah, segalanya sunnah. Itu baru ahlus sunnah. Tapi kalau yang sebaliknya, ahlul bid'ah dikategorikan ahlus sunnah, ini terbalik. Harusnya ahlul bid'ah wal firqah. Bukan menyalahkan kelompok minoritas, tapi menyalahkan kelompok mayoritas yang beramal salah. Ini kan Habib kurang bijak menurut saya. Habib tuh harus lebih bijak lagi lah. Kalau saya melihat semangat seseorang membela Islam dari Habib Rizik, saya tidak ragu, pembela Islam yang luar biasa. Tapi juga harus menempatkan sekarang bagaimana membela Islam dari sisi ajarannya, agar ajaran Islam itu tetap murni, bukan campur baur dengan berbagai macam amalan-amalan bid'ah. Harus benar-benar mencerminkan Islam yang pernah ada di zaman Rasulullah, sehingga lebih memantapkan keagungan Islam itu sendiri untuk diagung-agungkan. Itulah Islam yang mengundang Rasulullah dan para sahabat jihad, adalah Islam yang murni tadi, membela kemurnian Islam. Ya 3 abad itu termasuk lama, 3 abad kemudian. 3 abad luar biasa. Kemudian baru ada maulid. Itu perlu pertanyaan. Selama 3 abad itu kok baru ada maulid? Memangnya ibadah itu bisa dibuat setelah 3 abad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.